Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang kelima, sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari tuan rumah yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ismail Gelar Dika Bangsawan. Kepada beliau disilakan. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada yang senior dari saya, yakni ada Amanan di sini, kemudian ada Nakanda saya Kalapas, ada Sayrul, tetapi saya didaulat, maka saya akan laksanakan. Dalam sambutan ini saya akan memakai dua bahasa, karena kalau tidak mengingat bahasa Lampung, saya lupa dengan jati diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kampung Karangan, beserta Kepala Kampung yang sempat hadir, yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati di sini hadir Nakanda kami Sarfani, beliau adalah Kalapas Wai Kanan. Kemudian di belakang sana ada cucunda kami Sayrul Sidik, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Wai Kanan, yang informasinya beliau nyalon lagi, mudah-mudahan dapat dipilih lagi. Teristimewa adik kami Ade Mas Putra, sarjana hukum, yang kemarin telah resmi diberi gelar memegang proses pegawai adat Lampung Pepadun dan sudah sah menjadi gelar nikah perwira muda. Kemudian yang kami hormati adik kami juga Mas Jen, yang telah diberi gelar Pangeran Raja Muda. Kemudian yang kami hormati di sini hadir kakanda kami Haji Amanan. Beliau adalah Purnawirawan Polri yang kemarin pernah tugas di Palembang beberapa tahun yang lampau. Jadi kepada STS mungkin agak rodok-rodok kenal ya. Kemudian yang kami hormati adinda kami William Pausi, yang datangnya dari Mesir Ilir. Kemudian yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para haji, para hajjah, para ustadz dan para ustazah, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kemudian tidak ketinggalan bapak para tamu undangan, kemudian ibu-ibu yang sangat-sangat kami muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah beliau, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermawajah atau bertatap muka di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak mempunyai kekurangan apapun juga. Kemudian selawat teriring salam minallah selalu tercurahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya rasul yang mampu membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Bapak Ibu hadir yang bahagia, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya, izinkan saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian sekaligus menyampaikan sepatah dua kata mewakili daripada keluarga besar daripada Ade Mas Putra dan adiknya adalah Mas Jen. Tentunya untuk mengawali sambutan kami, tentunya tiada kata yang lebih indah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tanpa terkecuali selain daripada ucapan banyak-banyak ribuan terima kasih. Tentu terima kasih kami yang pertama kepada seluruh
keluarga besar anak bayi penulung Lebu Kelama. Ini sekelik badannya ini Jawa, semak dacok sikam sebut satu persatu. Keluarga besar jiron tetangga yang mana telah membantu kami dari awal mulai di proses begawi adat suah cakap padun manco zaman yang memakan waktu atau ngani waktu 5 nom ganina sampai kani sija. Ucapan lamun terima kasih semak dacok sikam sebut dengan kata-kata. Kemudian itu kami ucapkan terima kasih kepada para tokoh yang tadinya kami agak terlupa. Di sini hadir juga adik kami Purnawirawan TNI AU, yakni adik kami Lasuan. Kemudian adik kami Dul Muid, beliau adalah anggota DPRD di Kabupaten Wakanan 2 periode. Di sini hadir juga sahabat kami Haji Muhammad Hasan, beliau adalah anggota DPRD 2014 2011. Bapak Ibu yang bahagia, Bapak Saudara telah membantu kami prosesnya dari 4-5 hari yang lampau, yakni proses begawi. Karena begawi adat Lampung ini adalah proses yang sangat panjang. Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terlibat panitia atau pelaku, kami ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Kemudian kepada Bapak dan Ibu sekalian jiron tetangga keluarga besar juga telah membantu kami pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Tentunya kami tidak bisa membalas atas jasa Bapak dan Ibu sekalian, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tentunya kedatangan Bapak dan Ibu sekalian di sini, kira-kira baik itu panitia maupun keluarga besar dari kami, tutur sapa kami, sopan santui kami, kurang pas di hati Bapak dan Ibu sekalian. Yang pasti tempat duduk yang mungkin segiyogianya harus di depan, tapi mendapat duduk di belakang itu adalah kemampuan kami yang sangat terbatas. Oleh karena itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin bahagia, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian pada resepsi malam hari ini, yakni tasakuran daripada Hafiz Pratama dengan adik-adiknya 2. Tentunya adik kami atau sebenarnya sudah buyut ini, buyut kami yang telah bertahan ini, kita doakan bersama. Harapan kami semoga lekas sembuh, semoga dapat menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang dapat membawa keluarga besar, membawa obor, membawa pelita, membawa sinar kepada kita semua. Bahkan harapan kita bangsa dan negara menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi bangsa, agama, patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Itulah yang menjadi harapan kami. Kemudian sebelum kami tutup, tentunya kami atas nama keluarga besar dari adik kami, adik Mas Putra, kemudian adik kami Mas Jen, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau nanti terdapat sajian kami kurang pas dengan rasa dan selera, tempat duduk yang kurang pas, tutur sapa yang kurang memuaskan. Tentunya itu bukan unsur kemampuan dari unsur sengaja dari kami, tetapi unsur kemampuan kami yang sangat terbatas. Oleh karena itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada pepatah mengatakan, kalau tadi itu ada orang bijak, pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, retaknya gading jadi hiasan, tiada mawar yang tidak berduri, tiada manusia yang sempurna di muka bumi ini, yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan yang selanjutnya sambutan Kepala Kampung
yang dalam kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Agus Indra Bangsawan Magister Sains Indonesia selaku Kepala Kampung Karangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala ibadin wadin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama yang saya hormati, yang saya taati, yang sempat hadir. Wabil khusus kepada Ustaz Irfan yang hadirnya dari Kampung Baituba. Yang terhormat Bapak Kalapas Pepamanda kami Sarpani selaku Kalapas Kabupaten Karangan sempat hadir. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Karangan di sini hadir Bapak Sairul Sidik dari PKB dan juga Ibu Renayani dari Partai Demokrat. Yang kami hormati aparatur kampung dan juga para kepala kampung yang sempat hadir. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para alim, para ulama, para haji dan para haji yang sempat hadir. Yang kami hormati, yang terhormat para ibu-ibu dan bapak-bapak semua tamu undangan. Wabil khusus yang kami hormati Bapak Masjen keluarga besar selaku Saiful Hajat. Yang pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di pagi hari ini kita berikan ribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bersilaturahmi di kediaman Bapak Masjen keluarga besar dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia dan juga pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tentunya mewakili dari aparatur Kampung Karangan. Yang kedua kali juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau kata sambutan kami kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Masjen, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga kalinya tentunya kami mengucapkan atas tasyukuran yang telah terlaksana pada hari ini kepada keluarga Bapak Masjen yang telah menghitankan Adinda M. Hafiz dan juga Muhammad Hanif dan juga Adinda Afka. Kami mendoakan semoga anda bertiga nanti kelak menjadi anak yang soleh, tentunya berguna bagi bangsa dan negara, tentunya berbakti kepada kedua orang tua dan agama. Yang selanjutnya tentunya ada himbauan kepada kita semua, khusus kepada tuan rumah dan panitia, bahwa untuk acara pada hari ini kita sudah melaksanakan izin yaitu sampai batas waktu jam 5. Tentunya ini keluar dari pemerintah setempat dan juga aparatur berwajib setempat. Dan juga kami di sini memberi toleransi kepada keluarga besar. Tentunya karena kita juga pasti nanti malam sampainya jam 9, tentunya banyak tamu undangan yang masih hadir. Kita beri toleransi sampai jam 9 malam. Untuk aparatur Kampung Karangan memberikan toleransi. Kalau dari pihak berwajib itu sampai jam 5. Dan selanjutnya juga kami di sini memberikan ucapan kepada kakanda kami Ade Mas Putra yang telah melaksanakan pegawai adat Lampung yaitu Mancok Zaman dan Cakak Pepadun. Semoga acara yang telah terlaksana hari Minggu kemarin itu diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita yang berkumpul pada hari ini bersilaturahmi pada hari ini di kediaman Bapak Masjen mendapatkan
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nanti pada Ustaz Irfan, semoga kami tunggu tausiah-tausiah yang telah sampaikan. Semoga itu menjadi bekal kami dunia dan akhirat. Mungkin itu saja penyampaian dari kami mewakili dari aparatur Kampung Karangan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya tausiah rohani atau tausiah keagamaan yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dede Irfan Jailani, Adok Batin Ulama. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan tambah-tambah berkah, tambah-tambah sehat, tambah-tambah turunannya soleh, tambah-tambah istrinya. Yes. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu biasa aja bu, gak usah nyolot, karena yang di depan laki-laki. Tabi pun nya haga ngomong bahasa Lampung, tapi ente bisa kumaha bahasa Lampung dalieur gitu. Ngerti tidak? Nah, jadi satu sama. Kalau tadi ada yang sambutan pakai bahasa Lampung, saya melongo. Sekarang pakai bahasa kerajaan saya, bahasa Sunda. Karena bahasa Lampung dengan bahasa Sunda ada satu yang sama tapi makna yang berbeda. Kalau bahasa Sunda masuk namanya lawang. Kalau orang Lampung lawang artinya, oh biasa aja bilang gilanya jangan. Tapi kalau tidak ada bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia, pasti komunikasi kita terbatas. Oleh karenanya kita bersyukur bahwa kita berada di tengah-tengah negara yang paling gemah rifah loh jinawi dengan sejuta adat dan kebiasaan masyarakat. Mari kita jaga melestarikan tradisi yang tidak bertentangan baik dengan syariat agama ataupun dengan ketentuan negara. Bapak jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillahilladzi qaddarana bil jamaah fi hadhil haflatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anittabi millata Ibrahim hanifa. Wa qala habibuna al-karim sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fali abawaihi aw yuhawidanihi aw yumajjisannihi
Al-Quran al-hadis sadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin summa alhamdulillahi rabbil udah lapar kelihatan. Untung sudah dikasih kode tadi sama Pak Ketua Panitia katanya ya, bahwa jangan terlalu pendek katanya dan jangan terlalu singkat. Betul tadi kayak gitu ya Pak? Jadi harus panjang berarti kan? Sekarang lebih lah, kalau saya kisaran 2 jam macet. Yang saya hormati keluarga besar daripada kakanda kami Mas Den. Kemudian yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz wal asatidah yang sempat hadir di tempat ini. Kemudian yang saya hormati aparatur kampung Karangan, Kampung Karangan, Bapak Indra, Kepala Agus Indra Bangsawan, Kepala Kampung. Kemudian yang saya hormati Bapak Kak Lapas, Kabupaten Waikanan, yang alhamdulillah hadir, masih muda, masih energik. Yang saya hormati di belakang ada Bapak Dewan, Pak Sairul Sidik dari PKB, kemudian Ibu juga dari Demokrat ya Ibu. Kemudian yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang sempat hadir, dan mohon maaf apabila ada orang penting istimewa yang tidak sempat saya sebutkan karena memang saya tidak dikasih teksnya, jadi saya ngarang saja nyebut itu. Yang pasti hormat takdim saya untuk keluarga besar yang ada di Karangan, karena sedikit saya bercerita tahun 2022 atau 2022-an saya diangkat adik sama Maulana atau Baharudin, Kak Maulana yang berasal dari sini. Jadi saya diangkat adik beliau, kemudian diberi adok atau gelar yaitu batin ulama. Itu bukan satu kesombongan bagi saya, tetapi ini adalah sebuah ikatan yang tidak akan bisa dilepaskan dengan waktu, dengan keadaan. Maka tentunya bagi saya secara pribadi wajib menjaga kultur budaya yang ada di wilayah Lampung ini. Dan terima kasih banyak kepada keluarga, wabil khusus kepada kakanda saya Kak Maulana yang sudah sudi mengangkat adik kepada saya, padahal saya jauh-jauh betul datang dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sengaja memang diperintahkan oleh guru saya untuk masuk di wilayah Lampung, dan alhamdulillah Provinsi Lampung dari se-Sumatera adalah provinsi terbesar yang mewakafkan tanah ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Provinsi Lampung. Tinggal bagaimana saya menunggu dari Karangan. Kemudian yang teristimewa Ananda Muhammad Hafiz Pratama, Muhammad Hanif Kadafi, dan Muhammad Afka Jaya Pangestu yang sudah dihitankan dengan dorongan dan aliran doa daripada hadirin kita semua di sini. Mudah-mudahan Allah mendengar kemudian mengijabahnya.
agar kelak anak tersebut menjadi anak yang berguna, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa, sehingga mampu menyelamatkan jembatan Shirathul Mustaqim bagi kedua orang tuanya menuju alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para jamaah hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan khitan saja, karena memang judulnya ini adalah Walimatul Khitan. Tentu terutama bapak-bapak yang ada di sini semuanya mengalami khitan ya Pak. Ada yang belum dihitan? Sudah semua ya. Kalau yang belum dihitan itu ada nanti Pak Sairul Sidik biar mengadakan hitanan massal untuk lansia. Kalau belum ada yang sejak kapan adanya hitan? Tentu jawabannya hitan ini adalah syariat agama Islam. Yang membawanya adalah para rasul. Dari rentetan sejarah adalah yang pertama berkhitan Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Adam turun temurun terus sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah sampai di Nabi Ibrahim, maka Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bapak jamaah hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim dihitan di usia 80 tahun. Nabi Ibrahim dihitan usia 80 tahun. 80 tahun di zaman Nabi Ibrahim adalah masih anak-anak. Karena usia pada zaman dulu bukan puluhan, tetapi ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau di kita sekarang 80 tahun itu sudah masuk kategori bonus. Karena usia umat Nabi Muhammad adalah bisa dikategorikan hanya 63 tahun. Jadi yang sudah lewat 63 tahun, hati-hati, tinggal nunggu panggilan. Tapi bukan berarti peluang untuk anak muda meninggal tidak ada. Justru sebaliknya, anak muda pun terancam karena tidak ada tahu kapan dan di mana kematian itu datang. Sekarang justru yang paling banyak meninggal adalah anak muda. Karena tidak ada cerita orang tua main motor trek-trekan. Yang main motor trek-trekan ya anakmu. Akhirnya kan numbur pohon sawit. Kalau bapaknya dorong apa? Lori. Mobilnya paling lori. Bahwa Nabi Ibrahim mensyariatkan khitan ini yang kemudian esok lusa harus diikuti oleh Nabi terakhir. Sedangkan fasenya dari Nabi Ibrahim ke baginda Nabi Muhammad adalah sangat jauh sekali. Tetapi karena ada memang perintah dari Allah harus mengikuti milah kebiasaan Nabi Ibrahim, maka tidak ada kata tidak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim adalah berkhitan. Hitannya Nabi Ibrahim usianya 80 tahun. Siapa yang menghitan Nabi Ibrahim? Dirinya sendiri. Ya pada waktu itu belum ada dokter, belum ada bidan, dan belum ada pisau. Maka ketika Nabi Ibrahim berkhitan, menghitan dirinya sendiri karena ada perintah dari Allah, maka langsung mengambil alat untuk memotongnya. Apa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk menghitan dirinya?
yaitu kapak. Kapak. Karena zaman dulu jangankan di fase Nabi Ibrahim, fase manusia sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu manusia tidak ada yang namanya teknologi. Kalau sekarang di Hitan enak, tinggal di laser namanya, di laser seperti itu. Nabi Ibrahim pakai apa? Pakai kapak. Kalau hari ini hit pakai kapak. Jelaskan. Ini adalah kemajuan zaman dan teknologi. Maka Jawa hadirin rahimakumullah, semakin maju zaman teknologi akan semakin terus maju. Tentunya dalam kegiatan Hitan ini adalah prioritas daripada orang tua kepada seorang anak, terutama anak laki-laki. Jelas Hitan adalah peninggalan Nabi Ibrahim yang kemudian esok lusa harus diikuti oleh Nabi Muhammad, kemudian disyariatkan oleh Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya hari ini. Alhamdulillah, Kakanda Mas Den sudah menunaikan satu sunnah, yaitu menghitankan putranya. Bukan wajib, Pak, karena hitan ini nanti terbagi dua. Kalau anak kita masih di bawah balik, usia 15 tahun untuk laki-laki, 9 tahun untuk perempuan, itu namanya di bawah balik. Maka hukum menghitan adalah sunnah. Seperti Adinda ini, anak-anak ini, Ananda ini masih sunat hukumnya. Tapi kalau sudah seperti bapak-bapak, mohon maaf, itu hukumnya wajib. Tapi kalau sudah dihitan, sudah nggak usah dihitan lagi, habis nanti. Halo, Bu, panas, lapar, jujur ibu-ibu itu. Masih baru jam 11, 1 jam lagi. Karena saya mengekspresikan kebahagiaan ini, mengekspresikan kebahagiaan saya tanpa mimpi apapun bisa dimasukkan di keluarga Lampung. Terima kasih banyak. Alhasil kalau keluarga dari Karangan yang lewat ke arah Waituba, tinggal tanyakan saja sebelum rel pondok pesantren Miftahul Huda. Insya Allah nggak kesasar, itu masuk ke tempat saya, tapi ya dengan syarat jangan tangan kosong.